Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel Sukses Bersama. Kali ini akan membahas tentang apakah Al-Quran itu sumber hukum ketertarikan. Mari kita simak video ini sampai tuntas, agar setiap pesan yang disampaikan bisa kita terima dengan baik. Mungkin Anda tercengang ketika membaca judul channel ini. Al-Quran adalah sumber hukum ketertarikan. Mungkin juga berbagai pertanyaan menari-nari di kepala Anda. Benarkah Al-Quran telah menggali seluk-beluk hukum ketertarikan? Kalau memang benar, ayat-ayat apakah yang memuatkannya? Lalu bagaimana mendayagunakan Al-Quran untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan? Apa yang Anda pikirkan juga terpikirkan dalam benak saya. Pada awalnya saya menduga Al-Quran hanya berbicara mengenai surga dan neraka, landasan hukum fikih, kisah para nabi dan rasul beserta kaumnya, dan sebagainya. Saya tak henti-hentinya menduga bahwa Al-Quran tidak mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan seseorang. Buktinya, betapa banyak kita membaca Al-Quran, tapi kita tak kunjung mengalami perubahan. Kalaupun ada, hanya segelintir orang. Jarang sekali yang mengalami perubahan dengan hanya membaca Al-Quran. Diam-diam, tanpa berpikir macam-macam, saya tersadar. Saya mulai penasaran mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, saya berinisiatif mencari seluk-beluk hukum ketertarikan dalam Al-Quran. Di tengah malam saat ketentraman hadir, saya membuka kembali file-file catatan harian saya. Lalu saya ingat-ingat ajaran-ajaran Al-Quran yang terkait dengan jalan hidup saya. Saya sambungkan simpul-simpul catatan saya dengan mushaf Qurani. Aha, ternyata dugaan saya tepat. Hal-hal yang saya alami dalam kehidupan ini ternyata sesuai dengan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Saya merasakan apa yang saya jalani selama ini ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika saya menjelek-jelekkan orang lain, malah saya mendapatkan balasan dari Allah. Saya pun dijelek-jelekkan oleh orang lain. Ketika saya memberikan sedekah pada peminta-minta, beberapa hari kemudian saya justru mendapatkan rezeki 10 kali lipatnya. Allah telah melipat gandakan rezeki yang kita syukuri. Mungkin inilah sinyalemen Allah bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitupun kebaikan akan berbalas kebaikan sesuai dengan prinsip hukum ketertarikan. Bahkan Allah akan melipat gandakan ganjarannya dan meninggikan martabatnya. Mengenai hukum ketertarikan, Al-Quran telah memaparkannya dengan gamblang. Coba kita perhatikan salah satu ayat berikut ini. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebarat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebarat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ayat di atas semakin memperkuat bahwa hukum ketertarikan telah ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada baginda Muhammad SAW. Coba kita renungkan, selami dan hayati maksud ayat di atas. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif dan memancarkan kebaikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Hasilnya, orang-orang sekitar kita atau alam semesta akan memberikan pula kebaikannya pada diri kita. Kebaikan dibalas kebaikan. Allah senantiasa memerintahkan kita untuk berlomba-lomba menebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah sangat melarang kita berbuat keburukan, sayyiat, dan kerusakan atau fasad. Bahkan kepada orang yang selalu berbuat jahat, kita pun harus bersikap baik padanya.
Misalnya kita diperintahkan melawan kejahatan dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 66. Quran Surat Fussilat ayat 34. Berdebat dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam setiap detik kehidupan, kita diarahkan untuk memancarkan cahaya kebaikan dan merembetkan getaran kebijakan ke alam semesta. Dalam ayat lain, Allah telah mengukuhkannya bahwa manusia seharusnya meyakini akan adanya hukum ketertarikan dalam kehidupan ini. Menarik bukan? Masya Allah. Mari kita simak firman Allah berikut ini. Dialah yang menjadikan bumi untukmu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di manakah letak hukum ketertarikan kedua ayat di atas? Mari kita telusuri. Perhatikan panggalan ayatnya. Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Pernyataan Allah ini didahului oleh pikiran positif. Allah memberikan keyakinan pada kita bahwa hidup itu mudah, tidak susah. Kita tidak perlu memikirkan kesusahan dalam hidup. Rasakan bahwa hidup ini mudah. Dengan pernyataan tersebut, getaran positif telah dipancarkan ke alam sekitar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, jelajahilah. Maksudnya, kita diperintahkan untuk berusaha dengan penuh hasrat atau keceriaan, bahwa hidup itu mudah. Nah, dengan mengaktifkan hasrat atau rasa ceria ketika berusaha atau mencari rezeki, sesungguhnya kita telah mengizinkan limpahan rezeki masuk ke hidup kita. Ini sangat sesuai dengan hukum ketertarikan. Setelah kita berusaha dengan penuh hasrat, Allah menutup ayat tersebut dengan sikap pasrah atau penyerahan diri kepada Allah. Saat itu, kita semakin optimis bahwa kita akan mendapatkan banyak rezeki dalam hidup. Mungkin hari ini kita belum memperoleh rezeki sesuai harapan kita, namun kita berserah padanya bahwa Dia akan selalu melancarkan rezeki dalam hidup kita. Kita hanya membutuhkan keyakinan kuat dengan berpikir positif, berusaha dan memasrahkan hasil akhir kepadanya. Pada gilirannya, di suatu titik tertentu, kita akan mendapatkan banyak nikmat kekayaan. Bahkan, kita pun menjadi lebih bahagia dengan kekayaan itu. Perhatikan ayat berikutnya. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sangat jelas sekali bukan? Ada hubungan sebab akibat. Kebaikan dibalas kebaikan. Dari pernyataan tersebut, sudah jelas ayat ini menguatkan hukum ketertarikan di alam semesta. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan manakala seluruh kehidupan kita telah tergambar di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita menemukan kehidupan kita itu dalam Al-Quran. Boleh jadi kehidupan Anda pun demikian, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Jangan-jangan setiap derap dan pola kehidupan yang Anda lalui sudah tertulis dengan jelas di dalamnya. Maka jika Anda mau mengkaji Al-Quran, besar kemungkinan Anda akan mendapatkan rumusan kebahagiaan untuk hidup yang akan datang. Anda akan lebih memahami bagaimana menjalani kehidupan ini. Anda pun akan mengerti bagaimana menggunakan hukum ketertarikan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak informasi untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Al-Quran bukan sekedar omong kosong belaka. Saya sendiri, alhamdulillah,
telah merasakan cahaya Al-Quran dalam kehidupan ini. Saya pun ingin membagikannya kepada Anda melalui akun YouTube ini. Selama ini saya merasakan bahwa Al-Quran memberikan energi dalam kehidupan. Setiap kali selepas membaca Al-Quran, hati nurani saya bertambah cerah. Kehidupan saya yang carut marut tidak karuan mulai membaik. Rezeki saya yang pas-pasan mulai tercukupi. Keadaan keluarga saya pun menjadi harmonis. Al-Quran seolah-olah menarik jiwa saya menuju kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saya seperti dihujani kebahagiaan yang berlimpah. Sebelum saya mengakrabi Al-Quran, hidup saya tidak punya arah. Hari demi hari yang terus berganti, seakan-akan membuat saya seperti robot kehidupan. Makan, kerja, dan tidur secara kaku. Kekayaan yang saya miliki terasa tidak ada artinya. Hidup punya banyak harta, tapi kebahagiaan tak kunjung menyelinap dalam hati ini. Saya mengalami krisis kebahagiaan. Gaji yang saya peroleh tiba-tiba habis entah kemana. Bahkan seringkali saya merasa sangat kekurangan. Dalam keadaan seperti itu, hati nurani saya menjerit-jerit. Alhamdulillah, setelah memaknai hidup dengan Al-Quran, saya mulai menyuntikkan energi dan kekuatannya ke dalam jiwa saya. Alhasil, sekarang ini saya bertambah bahagia. Bahkan ketika permasalahan datang bertubi-tubi, ketenangan saya tak terusik. Tumakninah bersemayam dalam hati saya. Apa yang mesti dilakukan? Bukankah Al-Quran menyediakan segala jawaban problematika hidup ini? Jadi mengapa mesti stres? Mengapa mesti takut menjalani hidup? Terus terang, jika kita benar-benar menyuntikkan energi Al-Quran ke dalam jiwa, semua permasalahan dalam hidup niscaya punya jalan keluar. Kita rasa-rasanya sangat mudah menghadapi hidup ini. Anehnya, ada saja keajaiban yang kita peroleh. Tidak disangka-sangka, dapat hadiah mobil. Atau kita tidak pernah menyangka, tetangga dekat kita memberikan pinjaman saat kita merasakan himpitan ekonomi. Justru dengan dekatnya diri Anda pada Al-Quran, insya Allah jalan keluar pasti Anda dapatkan. Pesan Allah teramat jelas, yakni bertakwalah, niscaya kita akan memperoleh solusi dalam hidup. Tak perlu khawatir, Anda yang selama ini belum mendapatkan kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sekaranglah saatnya Anda untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Anda manfaatkan energinya untuk menghidupkan kebahagiaan Anda.